Check, alright. What's up, Flamers? Oke, mungkin aku ngelihat wajah-wajah baru, mungkin ada yang lupa catchphrase-nya The Flame. Aku mau ajarin sekali lagi, kalau aku bilang What's up, Flamers, kita jawab awesome. What's up, Flamers? Awesome. Jadi aku ajak kita semua bangkit berdiri, teman-teman. Hari ini kita ibadah yang spesial. Di minggu kasih ini yang Valentine, di bulan penuh kasih ini kita nggak mau ngerayain yang biasa-biasa aja. Jadi aku mau ngucapin Happy Valentine dulu, teman-teman. Aku mau teman-teman semua ke depan belakang, teman kanan kirinya bilang Tuhan sayang sama lo. Ayo bilang dulu, Tuhan sayang sama lo. Amin ya. Teman-teman, harusnya gak cuma di 14 Februari aja, gak cuma di minggu ini aja, gak cuma di bulan ini aja kita ngerayain kasihnya Tuhan. Karena gue yakin gak ada sehari pun kita ngelewatin hidup ini tanpa kasihnya Tuhan, amin. Sore ini aku mau ajak kita semua untuk masuk lagi lebih dalam kehadiran Tuhan. Kita mau ngerasain kasihnya Tuhan lebih lagi karena kasihnya Tuhan itu sungguh indah dalam hidup kita, amin. We wanna sing. Kita mau menerima kasih Tuhan yang begitu besar. Seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga sungguh besar. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan sungguh indah, sungguh indah. Kami akan sama-sama membahkan seluruh pengabdianku Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Kau berharga Tuhan dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kau yang indah dalamku Tuhan, Kau yang ku sembah. Kita menyatakan sama-sama kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Kita mau tinggikan Dia. Kita bilang sungguh besar.
besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak berselami bagiku. Sungguh indah, katakan sungguh indah Tuhan, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Jesus, you're beautiful. We worship you. Benar Bapa, besar kasih-Mu Tuhan, indah kasih-Mu tentang hidup kami ya Bapa. Kalau hari ini kami dapat berdiri di tempat ini Tuhan, itu semua karena kasih-Mu Tuhan, bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kami bisa Tuhan, tapi karena Engkau menyertai kami ya Bapa. Ya Tuhan, pada hari ini Tuhan kami serahkan hati kami ya Bapa, hidup kami Tuhan, ibadah hari ini Tuhan ke dalam tangan saja Tuhan. Kami undang Engkau yang beracara Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji nama-Mu Tuhan, kami siap untuk berfellowship, kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan saja Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus semua yang siap memuji dan menyembah Tuhan, lebih lagi sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi aku sapa, what's up Flamers? Awesome. Sampai percaya kalau Tuhan kita yang sembah, Tuhan Yesus yang mulia, boleh lambaikan tangannya dong. Kita mau out hari ini, kita mau lompat buat Tuhan, kita mau menari buat Tuhan. Musik. Tepuk tangan sama-sama yuk. Kita mau sama-sama merayakan keagungan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau tinggikan Yesus. Sama-sama kita katakan, terang-Mu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama, hidupku tak sama sejak Kau ada. Dan kini Engkaulah pusat segalanya, kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Katakan keagungan-Mu, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Kita sorakan sama-sama yuk, come on. Sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya, kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Coba kita sama-sama sorakan keagungan-Mu, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada tak Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Di atas sama-sama yuk. Kita menyatakan kebesaran Tuhan hari ini. Wanna sing to God be the glory, amen. One. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God
more time. To God be the glory for the things He's done. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada, segala yang ada, tak Kau ciptakan. Karya-Mu sungguh tiada tanda. Kami nyatakan Yesus mulia. Ayo ready, come on. 1, 2, 3, jump. Whoa, oh, whoa, oh, oh. Say, mulia nama-Mu. Whoa, oh, 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 oh. Mulia nama-Mu. Whoa, oh, whoa, oh, oh. Mulia nama-Mu. Whoa, oh, whoa, oh. Mulia nama-Mu. Sorak-sorai panjang dan betul kita, come on. Amin. Amin. Teman-teman, lagi mau bilang, yuk kita sama-sama dari kalau kasih Tuhan tuh sedalam itu buat kita, sebesar itu buat kita, sebanyak itu buat kita, sampai mungkin kita tenggelam di dalamnya. So, aku mau ajak kita untuk nyanyi satu lagu ini. Kita mau ingat kasihnya Tuhan, that we are sinking deep in His love. Kita ulang lagu dari hati kita. Kita mau tinggal dalam hadiratnya Tuhan. I wanna say, standing here in Your presence, in a grace so relentless, I am won by perfect
deep is your grace? How deep is your love? We're thankful, Lord. We're thankful, Lord. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Bapa. Karena kalau hari ini kami ada di tempat ini, Kau belum selesai Tuhan. Kasihnya Tuhan belum habis hidup kita dan gak bakal habis-habisnya Tuhan di hidup kita. So hari ini Tuhan kita mau serahin hidup kami ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Kau yang berbicara Tuhan langsung lewat hati kami Tuhan. Kau yang suburkan setiap hati kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkan-Mu Tuhan. Dan suara-Mu saja Tuhan. Your voice and your voice only Tuhan. Kami syukur dan kami berterima kasih Tuhan atas kasih yang tak berkesudahan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh ibadah kami Tuhan ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Dari awal pertengahan akhirnya Tuhan. Kau saja yang beracara tengah-tengah kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Oke, what's up Flamers? Yang sangat diberkati lewat pujian penyembahan dong. Boleh angkat tangannya, lambaikan tangannya. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Yes. Thank you tim Praise and Worship yang udah sangat luar biasa bawain pujian penyembahan dan kita juga sama-sama masuk di dalamnya. Hari ini penuh dengan pink dan lambang cinta. Bahkan di mimbar ini ada cinta. Boleh dong kasih apa ya namanya ya? Isyarat universal cinta kita 2000 tahun 2000-an tuh kan begini deh. Coba kasih kanan kirinya dong. Kasih dong. Aduh, kapan lagi kan? Tahun-tahun sekarang ini kayaknya baru muncul 2018 kayaknya logo apa namanya ya? Lambang cinta terbaru ini kan. Tapi teman-teman, lambang cinta yang luar biasa 2000 tahun yang lalu bukan jempol sama jari yang disilangkan membentuk hati, tapi tangan dan kaki yang bolong kena paku, kepala yang kena mahkota duri. Itulah cinta yang sangat genuine, yang sampai hari ini kita rasakan. Cinta kasihnya yang kita nyanyiin tadi, Your love so deep. Sampai kasihnya, it's washing over us, it's washing our sin. Yes, hari ini siapa yang mau kenal cinta? Apa sih cinta? What is love? Bagaimana mengasihi, bagaimana mencintai? Siapa hari ini yang mau belajar banyak soal cinta? Supaya kita gak jatuh lagi di dalam cinta. Asik. Hari ini salah satu gereja rekan kita di Bandung yang sama-sama berjuang buat anak muda. Salah satu teman yang mungkin gue juga baru kenal tapi kita udah ngobrol lama tadi, udah lumayan sangat jauh kita struggle yang sama di youth. Dan hari ini beliau akan sampaikan mengenai kasih kepada kita semua. So aku mau kita semua mengapresiasi beliau yang sudah datang hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri teman-teman semua. So mari sama-sama kita berikan sambutan yang hangat, tepuk tangan untuk Pastor William Oi dari ECC. Hello the Flame, thank you Kak Gatot. Hai guys, apa kabar? Awesome, that's good. Boleh teman-teman, boleh duduk. Oke, keyboard boleh temenin aku aja, boleh? Okay, so this is my first time here. What's up the Flame? Oh no, that's not your voice. I think you can do better than this. What's up the Flame? That's good. So halo, perkenalin dulu katanya ya. Katanya kan kalau nggak kenal nggak sayang, udah kenal aja belum tentu disayang ya. Jadi karena kan bulan-bulan cinta-cinta gitu kan kita kan. Oke, coba semuanya yang pakai masker ataupun yang nggak pakai masker semuanya coba hirup udaranya dalam-dalam. 1, 2, 3 coba. Cium apa? Keciuman apa? Betul, lagi bau-baunya cinta, betul? Jadi hari ini kita akan ngomong soal cinta-cintaan. Tapi sebelum saya bagikan apapun, boleh gak saya ajak setiap kita buat tunduk kepala, tutup mata sebentar. Kami mengucap syukur buat hari ini. Kami tahu bahwa hari ini Roh Kudus hadir di tempat ini. Dan mereka gak butuh William buat bicara. Mereka butuh Tuhan bicara di hati mereka. Thank you Lord. Beberapa menit ke depan berbicara bebas.
ubahkan semua hal yang perlu engkau ubahkan. In Jesus mighty name, everybody can say amen. Amen. Oke, so halo, nama saya William dan hari ini saya full time di ECC. Jadi ada satu gereja di Bandung namanya ECC. In case ada yang nggak tahu. Dan saya hari ini melayani penuh waktu di youth-nya, terutama di anak-anak SMA. Dan saya kasih salam paling hangat dari gembala-gembala saya, dari Pastor Victor, dari Pastor Nala, dan dari seluruh keluarga ECC. Dan saya pikir ECC dan Rehoboth Flame gila, keluarga banget, bener gak? So hari ini kalau tadi aku ngobrol-ngobrol sama Kak Gatot, dan aku lihat rundown, aku lihat tema bulanannya kita lagi bahas soal love, betul? Dan kayaknya tiap Februari seru banget kalau kita bahas soal love, bener gak sih? Kenapa? Karena kayaknya it's something inside of us. Kayaknya kalau kita mau ngomongin soal cinta itu kayak wah, apa ya? Something special gak sih? Dan gua nggak tahu 2 minggu kemarin bahas apa, tapi hari ini waktu kemarin Kak Gatot bilang, Will, coba share dong di The Flame. Bahas apa Kak? Nah temanya ini aja Will, love God, love people. And I think it's quite interesting. Okay, so let's open our Bible di 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 20. Amin, amin. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. Maaf, bukan 20. 19 bisa ditampilin? I think it's the next of our slide. Gimana balikin? Oh itu. Sorry. Oke, semuanya udah ketemu? Kita baca bareng-bareng, oke? Di hitungan ketiga. 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 20. 1, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Nah, hal yang menarik dari ayat ini adalah, ayat ini kasih kita intisari dari iman kekristenan. Apa itu, Kowil? Hal terpenting dan perintah terpenting dari kekristenan, bahkan perintah terpenting dari Tuhan Yesus sendiri adalah perintah untuk mengasihi. Betul? Karena sebenarnya ayat ini mengutip Great Commandment yang dibilang apa? Kasihilah Allahmu dengan segenap apa? Hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan yang kedua apa? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi keberhasilan kita untuk mengikuti Tuhan adalah waktu kita berhasil mengasihi Tuhan dan mampu mengasihi objek yang Tuhan kasihi, yang which is adalah manusia. Oke? Mau tahu manusia kayak gimana? Lihat kanan kiri. Coba lihat dulu kanan kirinya. Tanya kamu manusia atau bukan? Jangan dihakimin dong, kan kata aku tanya. Kenapa jadi penghakiman? Oke? Jadi gimana kita tahu bahwa kita mengasihi Tuhan? Waktu kita berhasil mengasihi orang di kanan dan kiri kita. Tapi teman-teman pernah bertanya gak, kenapa ya perintahnya Tuhan harus ini? Kenapa Great Commandments-nya Tuhan Yesus harus love God and love people? Karena menurut gua perintah ini adalah konsep yang indah untuk didengar, tapi nggak seru buat dilakuin, bener nggak? Kalau kita disuruh mengasihi si doi yang cantik mah gampang banget, bener nggak? Kalau lu diminta untuk mengasihi yang ganteng doang gampang banget, yang cantik banget, apalagi ya itu gampang banget. Tapi kenapa harus mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia? Bukankah hidup kita udah susah ya? Kok kan hidup juga udah susah. Ngapain sih mengasihi Tuhan? Ngapain sih mengasihi manusia? Pernah berpikir itu gak?
Enggak sih, The Flame baik-baik sih. Kayaknya kau Will aja memang yang pernah mikir gitu. Tapi jujurly, gue pernah mikir itu. Tuhan kan hidup udah susah ya. Ngapain gue mengasihi manusia? Nah, sampai akhirnya even gue tahu sih bahwa waktu gue mengasihi Tuhan Yesus, Tuhan itu adalah orang yang tadi Kak Gatot bilang orang, bukan orang. Dia itu pribadi yang udah mati di atas kayu salib demi saya. Dan kayaknya Tuhan Yesus itu punya banyak janji buat saya. Bahkan. Kalau saya hari ini masih ada, gue tahu banget bahwa itu adalah semua karyanya Tuhan Yesus. Tapi kok mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia itu kayaknya PR banget loh. Bener gak sih? Ada yang pernah hari ini kesulitan untuk mengasihi? Kalau aku sih pernah. Thank you beberapa yang udah jujur, yang gak jujur gak apa-apa. Tapi beneran, pernah gak sih berpikir kenapa ya harus mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia? Bukankah itu ribet? Nah, hari ini biar kita semua punya pengertian yang sama, kita akan bahas satu-satu. Judul khotbah gue tadi, Love God, Love People. Dan poin pertama gue adalah Love God. Sama-sama katakan Love God. Oke, kita buka ayatnya di 1 Yohanes 4 ayat 19 dibilang gini. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Karena orang yang nah, ayat ini sering dipakai sebagai apa ya? Sebagai pembelaan. Kenapa sih? Will, kita harus mengasihi Tuhan. Kan Tuhan udah mengasihi kita. Masa kamu gak membalas kasihnya lagi sih? Suka gitu kan? Tapi kadang-kadang gue suka jadi bertanya, emang kenapa gue harus balas kasihnya Tuhan? Jadi tadi malam waktu lagi renungin firman ini ulang, gue tanya, Tuhan, emang kenapa saya harus mengasihi ya? Kenapa saya harus terbiasa mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, akal budi, bahkan segenap kekuatannya saya? Sampai akhirnya kayaknya Roh Kudus bilang ini di hati saya. Dia bilang gini, karena orang yang terbiasa mengasihi dengan maksimal akan terbiasa hidup dengan maksimal. Gue ulang, oke? Karena orang yang terbiasa mengasihi dengan maksimal akan hidup dengan maksimal. Masa sih kok? Semua pernah, oke. Karena kita lagi Valentine, gue mau nanya, berapa banyak yang udah naksir someone hari ini? Nggak ada? Wow. 1, 2, terima kasih. Langsung turunin aja, gak apa-apa kalau lu malu. Tapi gue pengen tahu aja, berapa orang yang hari ini udah mulai naksir-naksiran? Oh bagus. I love it. Sama, gue juga dulu naksir-naksiran sama mantan pacar gue, yang which is hari ini jadi istri gue. Jadi hari itu, serunya gini. Hari itu gue pacaran sama dia. Dan dia itu tinggalnya di Sumedang. Jadi hari itu kalau tiap kali lagi libur dia itu kerjanya di Jakarta, pulangnya ke Sumedang, kebayang nggak? Jadi hari itu kalau pas lagi liburan dia suka pulang ke Sumedang. Jadi satu kali lagi Valentine, gila lagi Valentine. Kalau diingat-ingat kampungan sih. Cuman hari itu lagi Valentine, gue pengen bawain bunga. Siapa di sini ya? Berapa banyak wanita yang kemarin dapat bunga boleh teriak wuhui gitu. Nah itu pasti primadonanya. Nah tapi sama. Jadi hari itu lagi Valentine, gue pengen kasih bunga ke dia. Teleponan, say kamu di mana? Ya aku lagi OTW nih ke Sumedang. Ya, gue lagi OTW. Waktu gue lagi telepon itu gue lagi OTW ke Jakarta dong. Karena gue pikir dia gak akan pulang ke Sumedang. Jadi gue lagi OTW ke Jakarta. Matang, gue udah bawa bunga ke Jakarta. Gini gimana nih? Jadi akhirnya apa yang gue lakukan? Udah dari Jakarta tuh, gue lupa gue keluar di tol mana. Gue putar ke Sumedang. Kebayang gak? Kebayang gak? Tapi hari itu, even hal bodoh itu gue lakukan. Kenapa? Karena gue jelas mengasihi mantan pacar gue hari itu. Why? Ingat yang tadi gue bilang?
orang yang terbiasa mengasihi dengan maksimal akan terbiasa hidup dengan maksimal. Kenapa hari ini kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, bahkan dengan segenap kekuatan. Karena sebenarnya waktu kamu lakuin itu, kamu lagi membiarkan diri kamu hidup dengan maksimal. Coba cek, orang yang gak terbiasa mengasihi Allahnya dengan maksimal, hidupnya gak maksimal-maksimal memang. Oke? Tapi jangan takut teman-teman. Karena sebenarnya waktu kita hari ini ragu untuk mengasihi Tuhan, kita gak sendiri. 2000 tahun yang lalu, ini pernah terjadi. Kita buka sama-sama di Matius 28 ayat 16 sampai 17. How to next it? Oke. Oh, kelebihan. Oke. Dibilang kayak gini. Meanwhile, the 11 disciples were on their way to Galilee, headed for the mountain Jesus had set for their reunion. The moment they saw him, they worship him. Ini yang menarik. Some though held back, not sure about worship, about risking themselves totally. Jadi kebayang gak? Bahkan 11 rasul pernah ada di masa di mana mereka meragukan untuk mengasihi Tuhan. Bahkan ini momennya adalah tepat sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, kebayang gak? Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ada orang-orang yang bahkan masih ragu untuk mengasihi Dia. Tapi kenapa sih kita suka ragu mengasihi Tuhan? Karena kita terbiasa kayak gini. Gimana ya kok kalau misalnya ternyata waktu gue mengasihi Tuhan dengan segenap yang gue punya, and it doesn't work in my life. Kita terbiasa punya backup plan. Nah, kalau gue cinta Tuhan Yesus terus ternyata it doesn't work, nah gue gak usah cintanya 100%. Ya 70% lah, 30% gue cadangin biar gak patah hati banget. In case Tuhan Yesus mengecewakan. Tapi kebenarannya gak kayak gitu. Kebenarannya gak kayak gitu. Kenapa? Karena kalau lu mengasihi Tuhan Yesus sepenuhnya, lu akan lihat apa yang Tuhan Yesus jawab buat hidup. Matius 28 ayat 18. Boleh next? Dibilang kayak gini. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dengan kata lain Tuhan Yesus lagi bilang apa? Tuhan Yesus lagi bilang ini, I am not your backup plan, I am your main plan. Hari ini teman-teman, apa yang membuat teman-teman ragu mengikuti Tuhan Yesus? Kalau lu mencintai Tuhan Yesus, segala kuasa di bumi dan di sorga itu Dia yang punya. Kebayang gak? Anything you face, backup lu heaven, man. Kebayang gak? Jadi hari ini all out aja. Kalau hari ini teman-teman ada di The Flame, jangan biarin Kak Gatot menikmati backup surganya sendiri. Biarkan teman-teman bantu dia untuk semua hal yang Tuhan mau kerjakan di The Flame. Masa sih Kowil? Emang iya Tuhan pasti bela kita. Kita lihat beberapa orang di Alkitab yang sangat all out buat Tuhan. Pertama Raja Daud. Oke. Kita buka ayatnya di Mazmur 28 ayat 7. Dibilang gini, Tuhan Allah adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Kebayang gak? Tuh Raja Daud tulis hal yang menarik. Raja Daud tulis ayat ini waktu dia lagi dikejar-kejar sama anaknya sendiri, Raja Absalom. Kebayang gak? Gue pikir itu adalah pengejaran yang paling mematikan kalau kata gue. Kenapa? Kebayang gak? Dia
dikejar sama raja yang which is anaknya sendiri. Yang artinya yang namanya anak pasti tahu dong kegiatan bapaknya, bener? Bener gak? Di sini siapa yang suka pergi sama papa? Kira-kira lu tahu gak kalau misalnya papa lu mau ngajak kopi? Kira-kira di mana lu tahu gak? Tahu bener? Kenapa? Karena itu papa lu. Kebayang gak? Waktu dia dikejar Absalom, ini Absalom pasti udah tahu nih. Jam 2 siang, udah tahu nih gue. Pasti si papa lagi di Starbucksnya Yerusalem nih. Gue racunin di Starbucks Yerusalem nih. Iya dong. Wah ini jam 4 nih, gue udah tahu nih. Ini pasti udah ada di mall daerah-daerah situ nih. Udah, gue jebak nih pasti nih, abis. Kebayang gak? Tapi kebayang gak? Karena hari itu Daud sold out buat Tuhan. Pengejaran Absalom gak pernah berhasil buat Daud. Next. Siapa lagi? Semua tahu Sadrak, Mesak dan Abednego kan? Semua tahu ada, ini cerita sekolah minggu loh. Semua tahu kan? Di Daniel 3 ayat 16 sampai 18 dibilang gini. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18 penting dibilang gini. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Bahkan dari dua sosok ini pun kita bisa lihat sekuat apa seseorang menghadapi kehidupan, semaksimal apa seseorang hidup akan berbanding lurus dengan kecintaan dia sama Tuhan. So hari ini kamu mau punya hidup yang kuat, simple. Love your God. Sama-sama bilang love your God. Dan di poin pertama saya mau bilang gini, kedalaman kita untuk mengasihi Tuhan akan berbanding lurus dengan kekuatan kita dalam menghadapi hidup. Dan kekuatan kita menghadapi hidup akan menunjukkan kapasitas kita menerima mujizat. Gue ulang, kedalaman kita untuk mengasihi Tuhan akan berbanding lurus dengan kekuatan kita dalam menghadapi hidup. Oke? Dan kekuatan kita dalam menghadapi hidup akan menunjukkan kapasitas kita dalam menerima mujizat. Jadi hari ini teman-teman mau punya breakthrough dalam hidup, berapa banyak yang mau punya breakthrough dalam hidup? Berapa banyak yang mau diberkatin? Semua mau diberkatin, betul? Kuncinya jangan cari berkatnya, cari sumber berkatnya. Concern aja mencintai Tuhan hari ini. Amin. Boleh semuanya bilang amin. Amin. Tenang. Aku gak lama dan ini poin terakhir gue cuma 2 poin aja hari ini. Love people. Kalau tadi kita mengerti kenapa kita mengasihi Tuhan. Karena waktu kita mengasihi Tuhan, kita jadi maksimal. Tapi kok kalau tadi mengasihi Tuhan kita jadi maksimal, ngapain lagi kita mengasihi manusia? Sekarang kita tahu kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan jadi semakin kuat. Dan waktu kita kuat, kita bisa punya mujizat. Terus ngapain kita mengasihi manusia? Nah, lucunya gini, semua kualitas yang harus kita bangun untuk mengasihi Tuhan hanya bisa diasah saat kita bisa mengasihi manusia. Lucunya, semua kualitas yang harusnya dibangun untuk mengasihi Tuhan hanya bisa diasah waktu kita bisa mengasihi manusia. Kita buka sama-sama di 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. Dia yang ini. Boleh gak ya yang ini kita baca bareng-bareng sekali lagi? Oke, 1, 2, 3. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah,
dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa mengasihi saudaranya yang dilihat, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Jadi hari ini gue bisa gak ya ambil kesimpulan ini dalam hidup kita? Kualitas kita mengasihi Tuhan sama dengan kualitas kita mengasihi teman. Jadi hari ini jangan bilang, kok gue mah cinta Tuhan banget lah, tapi jangan suruh gue urus orang. Jadi lu mau ngurus apa ku Daniel? Kan gak bisa. Kalau lu mau mencintai Tuhan, lu harus mencintai orang yang dicintai Tuhan. Amin. Karena perintahnya jelas, love your neighbor as love yourself. Jadi hari ini kalau kita gagal mengasihi orang, sebenarnya yang harus dicek itu diri kita. Kenapa kita bisa gagal mengasihi orang? Karena jangan-jangan waktu kita gagal mengasihi orang, kita lagi gagal mengasihi diri kita. Ingat, perintahnya apa? Love your neighbor as you love yourself. So, jadi hari ini waktu kita gagal mengasihi orang, coba cek. Kemungkinan kita lagi gagal mengasihi diri kita. Aku tahu kalau anak-anak The Flame baik-baik, jadi aku ambil contoh hidupku aja. Jadi gue itu pernah satu kali nggak naik kelas dan satu kali turun kelas. Ada yang pernah turun kelas? Kayaknya se-Bandung gue doang. Karena nakal banget. Jadi waktu SD, SMP, sampai SMA kelas 1 lah. Oh, I love to fight people. I'm not sure why, gue seneng aja gitu. Kayaknya kalau orang babak belur sama gue itu kayak yes, achievement. Kacau ya. Tapi kenapa kira-kira hari itu seorang William seneng banget ngebully orang, seneng banget mukulin orang? Kenapa? Karena kayaknya gue itu seneng, karena tanpa gak sadar gue itu sebenarnya orang yang sangat bolong hidupnya, sangat bolong hatinya. So gue ngelakuin apa yang gue pikir kebalikan dari kasih. Gue nakal, gue penuh amarah, gue kesal, gue jengkel. Kenapa? Karena gue gagal mengasihi diri gue sendiri. Jadi kalau hari ini teman-teman ketemu ada anak yang kerjaannya bully orang, justru jangan dibenci. Kasihan kalau kata gue. Kok kasihan Komil? Iya. Coba cek, hatinya kosong tuh. Makanya dia butuh orang dibully untuk dia senang. Karena kalau lu utuh, lu gak butuh orang memenuhi diri lu, men. Lu gak butuh ngelihat orang diperlakukan gak oke gitu sampai akhirnya lu senang. Jadi hari ini waktu kita gak sama halnya hari ini, waktu kita gagal mengasihi orang, kita gak punya appetite nih untuk melayani, kita gak punya appetite nih untuk bantu Kagatot, kita gak punya appetite nih untuk mengasihi orang sekeliling kita. Coba cek di dalam kita. Jangan-jangan kita bertumbuh dengan penuh luka. Jangan-jangan. Jadi hari ini emang gak mungkin saya paksa kalian untuk melayani. Saya gak mungkin paksa kalian untuk mencintai. Saya gak bisa paksa kalian untuk mengasihi orang di sekitar kamu kalau kamu gak pernah mengasihi diri kamu. Karena saya harus bilang kayak gini, self-love is not selfish. Oke? Self-love is not selfish. It becomes selfish if you only love yourself. It's become selfish if you only love yourself. Karena itu kita perlu jadi sembuh dan kita perlu jadi utuh untuk kita mampu mengasihi orang lain. Bener gak? Karena
Karena kalau kita sembuh dan kita utuh, harusnya itu bukan PR untuk mengasihi orang lain. Contoh, ini terakhir. Saya mau undang teman-teman Praise and Worship buat temenin saya di depan. Di sini berapa banyak orang yang pernah makan di satu resto apapun itu dan enak. Lu punya restoran favorit gak? Lu punya restoran favorit gak? Yang kalau lu mentok pasti lu pergi ke situ gitu. Punya ya Kak Gatot ya? Punya ya bro ya? Punya sis ya? Kayaknya udahlah aman lah. Kalau pergi ke situ pasti enak lah. Nah lucunya gini. Waktu kita punya restoran favorit ini, kita itu gak perlu dibayar sama restonya untuk ceritain, bro, restoran itu enak loh. Gua makan di situ, semua menunya enak. Pernah lu cerita itu ke temen lo? Kenapa? Kenapa coba pertanyaannya? Simple, karena restoran itu mampu memenuhi standar lidahnya lu. Betul? Jadi hari ini, apa yang membuat lu gak menceritakan Tuhan Yesus? Ke sekitar lu, berapa banyak yang percaya Tuhan Yesus baik? Thank you. Kalau lu tahu Tuhan Yesus baik dan dia memenuhi standar rasa hati lu, harusnya gak ada alasan untuk lu gak ajak orang ke The Flame. Coba lihat bangku-bangku kosong di depan teman-teman atau di belakang teman-teman. Itu gak akan terisi sendiri kalau teman-teman gak ajak someone untuk hidupnya berubah percis kayak kamu hari ini. Amin. Jadi boleh gak saya undang buat setiap kita berdiri sebentar. Tapi hari ini it's only you and Jesus. Saya mau setiap orang tunduk kepala. Saya mau setiap orang tutup mata. Waktu kita worship hari ini, coba refleksiin lagi. Ada hal gak yang selama ini ternyata gak sembuh kok. Saya punya trauma masa kecil. Saya punya trauma dibully. Saya punya rasa sakit hati yang sebenarnya gak sembuh kok. Dan hari ini saya putusin buat sembuh. Kalau kamu punya, coba kalau nanti sepanjang worship, saya mau kamu deal with God. Ampuni orang yang harus kamu ampuni. Putuskan buat sembuh. Mari menyembah Tuhan. Love so deep is rushing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry to know you all my life. Your love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry to know you all my life. Your love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry to know you all my life. Lagunya bilang your love so deep is washing over me. Your face is all I seek and you are my everything. Hari ini saya nggak tahu luka apa yang terjadi di masa lalu kamu, di masa kecil kamu. Tapi kalau tadi sepanjang lagi worship, Tuhan ingetin itu, Tuhan bawa itu keluar dari hati dan pikiran kamu. Saya mau ajak kamu untuk mengampuni dan pulih. Karena waktu kamu berhasil untuk mengampuni, pulih, kamu lagi mengasihi diri kamu.
dan keberhasilan kamu mengasihi diri akan berdampak besar untuk kamu, untuk keberhasilan kamu mengasihi orang. Amin. Boleh gak setiap orang yang hari ini kamu tahu kamu terluka dan hari ini kamu mau pulih, kamu mau diampuni, taruh tangan kanan kamu di dada dan kita akan berdoa buat kamu. Thank you. Beberapa orang udah. Thank you. Dan semua orang di tempat ini, kita bareng-bareng aja dukung teman-teman kita yang mau pulih. Sama-sama ikutin doa saya. Tuhan Yesus, hari ini saya sebutin nama kamu. Saya memilih untuk pulih, untuk mengampuni, untuk utuh di hadapan Yesus. Mari Tuhan Yesus obati setiap luka, isi hati saya, balut hati saya, pulihkan hati saya. Amin. Yang di pertama saya undang buat setiap orang yang mengampuni. Tapi yang kedua, saya mau undang setiap orang yang hari ini gak pernah tahu ada pribadi yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Kamu gak pernah tahu bahwa kalau kamu mengasihi satu pribadi ini, hidup kamu akan maksimal. Bahkan waktu kamu mengasihi satu pribadi ini, kamu akan dibuat untuk mampu mengasihi banyak orang di hidup kamu. Dan kalau itu kamu, saya mau undang kamu untuk taruh tangan kanan kamu di dada untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu secara pribadi. Kalau itu kamu, just taruh tangan kanan kamu di dada dan saya akan berdoa buat kamu. Thank you. Dan sama setiap kita, mari kita bantu teman kita buat terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Boleh ikutin kata-kata saya. Tuhan Yesus, hari ini saya terima Engkau jadi Tuhan, Raja, dan Penguasa di hati, hidup, dan pikiran saya. Selamatkan saya orang berdosa, tapi pulihkan saya, masukkan saya ke dalam rencana. Thank you Lord. Let's worship Him once again. Your love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry to know you all my life. We sing it together. Your love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry to know you all my life. Your love so deep, it washes
Tuhan nyanyikan. Jesus Christ, you are my only desire. Lord, make my only desire to know you all my life. Benar Bapa. Masuk hidup kami hari ini Tuhan mau menerima cintanya Tuhan. Kami hari ini gak mau tutup mata kami gak mau tutup hati kami mau terima kasih Tuhan yang besar itu. Engkau telah menyediakan bagi kami ya Bapa. Kami orang biasa, kami orang hancur, kami orang yang gak bisa apa-apa Tuhan. Tapi karena Tuhan hari ini Tuhan, kami ada hari ini Tuhan. Tuhan belum selesai buat hidup kita. Kami mau terima kasihnya Tuhan hari ini Bapa. Kami syukur Tuhan atas serangkaian ibadah yang kami naikkan Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Kami yang ingin pulang Tuhan, kami ingin mengasihi Engkau, kami ingin mengasihi teman-teman kami mengasihi tetangga kami Tuhan, saudara kami Tuhan. Kami ingin belajar mengasihi Tuhan karena Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu Tuhan. Serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam Tuhan Yesus. Kami berdoa syukur, haleluya. Amin. Saya serahkan. Oke, what's up Flamers? Awesome. Kurang kenceng. Kayaknya kurang boleh. kenceng gak, Ci? Sekali lagi, what's up Flamers? Awesome banget. Sebelumnya kita mau ngucapin thank you banget buat Ko William yang udah bawain firman. Terima kasih banget. Oke, selanjutnya kita mau ngapain? Nah, pertama, seperti biasa kita bakal nyamain pengumuman dulu ya. Guys, kita nggak bakal bosan-bosan guys untuk ngajakin kalian komsel dan pelayanan, dimana kita bakal dapat keluarga baru berfellowship dan untuk pelayanan kita buka ada singer, ada yang tadi di depan ada tamborin, ada kameramen, ada multimedia. Untuk yang mau join boleh chat ke Koko atau Cici komselnya atau boleh yang bilang ke yang di belakang. Ya, oke. Selanjutnya kita juga mau ngingetin kalau hari ini ada doa pengerja jam 11:30 ya. Terus jadi boleh yang mau ikut boleh pulang ini kita langsung doa ke basement di bawah. Selanjutnya ada apa lagi? Nah, nanti di jam 2 kita bakal seru-seruan. Boleh yang mau main badminton boleh join. Nanti di Bika Surga jam 2. Oke, hari ini siapa yang bersuka cita dong semuanya, walaupun kayaknya pulang-pulang dapat coklat deh kalian. Minimal dapat coklat lah ya minggu ini ya. Siapa yang bersuka cita hari ini dan disegarkan firman Tuhan juga, kasih tepuk tangan dong. Thank you Pastor William Oy yang udah bagiin firman Tuhan di tempat ini. Semoga semakin diberkati pelayanannya, semakin ditambahkan oleh Tuhan. Oke teman-teman semua, aku mau sekali lagi ajak kalian semua juga teman-teman yang nonton ini secara online. Minggu depan adalah last part dari tema kita tentang love. Minggu terakhir di bulan Februari, so don't miss it. Jadi datang minggu depan jam 10 kembali kita beribadah di tempat ini. Karena kita bakal bahas yang namanya tadi yang udah disinggung sedikit oleh Kak William. Hukum kasih. Ya, yang pertama kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu. Dan yang kedua adalah kasihi sesama manusia. Dan semua hukum yang lain ada di bawah dari kedua hukum ini. Wah, begitu luar biasa hukum kasih ini. Kita mau belajar minggu depan, Cisiska yang akan sampaikan. So, siapkan waktu kalian, ajak teman-teman kalian yang mungkin kayaknya dia udah lama gak datang ke The Flame. Kayaknya dia udah lama nih gak pergi ke gereja. So, ajak teman-teman kalian untuk beribadah di tempat ini ya. Yuk sama-sama kita mau tutup ibadah pada pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur karena Dia sudah hadir di tempat ini memenuhi setiap kita. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami kembali dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan. Kami kembali belajar ya Tuhan untuk mengasihi Engkau Tuhan dengan maksimal Tuhan. Karena kami tahu Engkau juga yang akan membuat hidup kami menjadi maksimal Tuhan. Kami belajar Tuhan untuk mengasihi sesama kami juga ya Bapa. Kami mau belajar Tuhan untuk memberikan yang terbaik Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Karena Engkau sudah mengajarkan kasih terlebih dahulu kepada kami ya Tuhan. Kami mau mengasihi orang-orang yang sudah Engkau tempatkan di sekeliling kami. Terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu saat ini berdoa buat Pastor William yang udah sampein firman Tuhan di tempat ini. Mari Engkau yang berkati. Mari Tuhan Engkau yang tahu apa yang menjadi harapannya, yang menjadi keinginannya, yang menjadi kebutuhannya Tuhan, apa yang didoakannya ya Bapa. Hari ini hamba berdoa Tuhan biar Engkau dan pada waktu-Mu saja Tuhan itu semua bisa terjadi. Dan kami bisa lihat rencana-Mu indah
pada waktunya dalam hidup Pastor William. Engkau pakai lebih luar biasa lagi, Engkau pakai dimanapun dia ditempatkan Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa. Mau berdoa juga buat setiap Flamers di tempat ini yang hari ini hadir maupun yang beribadah secara online. Dimanapun kami berada, sukacitamu turun atas setiap kami Tuhan. Kami berdoa buat sekolah kami, kami berdoa buat kuliah kami, pekerjaan kami, apa yang sedang kami perbuat Tuhan dengan kedua tangan kami ya Tuhan. Mari Engkau yang pakai kami sehingga apa yang kami buat menjadi berhasil Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami bisa jadi garam, kami jadi terang, kami jadi teladan bagi banyak orang ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Ibadah selesai sampai di sini, tapi Roh Kudus-Mu berbicara terus setiap hari, setiap waktu, setiap saat kepada setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Mari saat ini kita angkat kedua tangan kita. Mari kita terima berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy. Amin. Silakan berduduk dan kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Selamat hari Minggu Flamers. Sampai jumpa di komunitas-komunitas yang ada. Sampai jumpa di badminton, sampai jumpa di komsel-komsel, dan sampai jumpa minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.